Bang, kok mendadak gak upload video lagi? Terakhir upload udah sebulanan yang lalu loh. Kapan upload biar bisa cerita-cerita lagi? Maaf ya yang mulia karena baru sempat upload sekarang. Soalnya lagi menjalani hidup di dunia nyata. Jadinya baru sempat sekarang deh. Terakhir aku ada kabarin di community YouTube alasan kenapa belum ada video baru supaya kagak dicariin. Memangnya ada yang cariin ya? GR banget saya. WK. Ya udahlah ya, anggap ada yang cariin gak apa-apa ya. Supaya gak sedih-sedih amat akunya. Yuk kita gambar sambil cerita kisah hidupku lagi. Hari ini aku mau cerita pengalaman pernah rusakin fasilitas yang ada di sekolah. Kejadiannya ini pas SD di mana umurku saat itu masih bocil banget. Kejadiannya lumayan menyeramkan karena ada berkaitan dengan nyawa dan aku ingat banget kejadiannya itu di kelas saat jam pelajaran matematika. Jadi waktu itu tiba-tiba lampu di kelas aku itu jatuh ke lantai dan pecah. Lampu di kelasku ada 2 buah dan dia panjang gitu. Yang jatuh ini satu lampu di bagian posisi duduk murid di belakang. Pas dia jatuh itu dia jatuhnya ke bawah lantai. Jadi yang duduk sekitar lampu itu jatuh bener-bener nyaris kena mereka. Guru matematika yang ngajar di kelasku ini langsung mendatangi posisi lampu jatuh itu. Beliau ini heran dan nanya kayak interogasi gitu, bilang kenapa bisa jatuh. Kita semua ya diam gak tahu karena tiba-tiba jatuh. Sampai tiba-tiba ada murid di kelasku jawab guru ini dan nyebut nama seorang murid di kelasku. Anggap aja si A lebih gampang. Jadi tiba-tiba ada seorang murid nuduh si A yang bikin lampunya jatuh. Kita semua sama guru ya heran kan gimana dia bikin jatuhnya. Soalnya ya lampunya di plafon dan dia posisinya ya duduk di meja, kagak ada kelihatan macam-macam sama itu lampu. Murid yang nuduh Sia ini lanjutin bilang dia itu lempar-lempar pulpen ke udara. Makin lama dia lemparnya makin tinggi sampai kena plafon berulang kali. Akhirnya guruku ini langsung marahin Sia gitulah. Sia ini dia masih sempat ngebantah. Tapi guru dan murid yang nuduh itu mulutnya gak mau berhenti bicara sampai bikin Sia ini terpojok. Guruku ini akhirnya merintahin Sia buat nyapu pecahan lampu tersebut. Sia ini kagak ada disuruh ganti rugi lampu itu dan gak dikenai sanksi juga. Mungkin pihak sekolah mikir masih bocil, atau guruku gak cerita soal kejadian ini makanya pihak sekolah mikir lampunya sudah berumur jadi jatuh sendiri. Setelah itu pihak sekolah masang lampu baru dan semua kembali seperti semula, seperti tidak ada yang pernah terjadi di kelas itu. Waktu SMP juga di kelasku pernah kejadian lagi, ada barang di kelas yang jatuh dan pecah. Kenapa bisa terjadi lagi ya di kelasku? Jadi merinding. Yang jatuh kali ini kaca jendela. Kaca jendela di kelasku itu modelnya geser punya dan agak besar. Kalau nggak salah emang kacanya itu kalau digeser dia kayak udah goyang kayak longgar gitu. Jadi yang duduk dekat jendela tiap geser kacanya juga pada suka parno, takut jatuh kena kepala. Nah suatu hari ada murid di kelasku yang ngegeser jendelanya dan kacanya jatuh. Arah dia jatuhnya itu di luar ruangan kelas dan gak kena siapa-siapa karena untung banget pas lagi jam pelajaran berlangsung sehingga gak ada yang mondar-mandir di luar kelas. Dan untung banget arah jatuhnya juga bukan ke dalam ruangan. Kalau jatuh ke dalam itu pasti udah kena kepala murid yang duduk dekat jendela. Murid yang jatuhin kaca ini gak kena marah, gak kena sanksi juga. Mungkin guruku waktu itu kagak berani marahin karena murid yang bikin jatuh kaca ini galak gitu sih. Aku lupa siapa yang bersihin pecahan kaca itu, dan akhirnya pihak sekolah masang kaca yang baru di jendela kelasku. Murid yang mecahin kaca ini juga cerita bilang kagak ada kena tegur sama sekali, disuruh ganti rugi juga gak ada. Bahkan dipanggil sama pihak sekolah perihal kaca juga gak ada sama sekali. Kejadian berlalu begitu saja seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Aku pernah juga mecahin barang yang ada di sekolah. Kejadiannya ini pas lagi di lab kimia. Yang aku bikin pecah itu tabung reaksi sama alat buat ngaduk larutan. Pecahnya itu pas lagi aku cuci di wastafel, jadi karena pakai sabun licin, langsung pecah. Padahal posisi jatuhnya bukan dari ketinggian 1 meter. Disuruh ganti deh sama guru. Guruku langsung infokan ke murid di kelasku yang ortunya ada jual peralatan laboratorium, jadinya aku gak perlu susah-susah pergi cari lagi. Aku cuma perlu bayar ke dia aja dan dia yang bawa dan kasih ke guru aku. Total aku bayarnya tuh 12.000 kalau gak salah. Kukira bakalan habis duit di atas 50.000. Untungnya bukan barang mehong dan gak perlu repot harus pergi beli lagi.
Tapi jujurly aku sedih sih, soalnya aku disuruh ganti rugi sedangkan murid di kelasku mecahin barang yang tidak terduga aja gak disuruh ganti rugi. Cuma ya di lab biasa ada diingatkan dulu kalau bikin rusak bakalan disuruh ganti. Padahal itu aku bukan sengaja mecahinnya, apa harusnya mecahin kaca kelas aja kali ya? Soalnya kan gak kena marah sama gak disuruh ganti rugi juga, tapi kan gak boleh sengaja. Hah, kok gitu sih? Gambar wajahnya Wendy Red Velvet akhirnya siap juga. Penampakan dari dekatnya begini ya yang mulia. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya.